Bahkan terkesan kadang tidak sadar dengan apa yang diucapkan. Kok gak ngerti wong-wong itu lek astagfirullah itu artinya ya minta ampun sama Allah. Padahal kita ini sedang meminta kepada Allah untuk memaafkan kita. Kita minta maaf kepada Allah tentang segala sesuatu yang buruk yang telah kita lakukan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini tidak seharusnya beristighfar sampai kita ini benar-benar sadar dan mengingat terlebih dulu dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi lakuannya teorinya indah, disampaikan mudah, tapi aneh. Coba kita ini kadang-kadang saking apalnya, saking sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas, waktu sholat itu kita baca istighfar itu kadang ya gak ini. Gimana di sholat di salah? Apa satu ini budaya sholat itu memang satu ini budaya masjid mandiri dosa. Tidak ini. Ini namanya kita baru meminta saja, tapi bukan menginginkan. Maka di level mana istighfar kita? Itulah mengapa dalam istighfar setelah sholat ini ada dua pandangan yang berbeda. Ada teman-teman kita yang memahami istighfar setelah sholat itu include dengan sholat, karena Nabi senantiasa semacam itu. Ada yang memahami istighfar atau zikir setelah sholat itu terpisah, masing-masing memiliki tata caranya sendiri, dan mereka pakai keumuman hadis termasuk surat ayat 10 sehingga dilengkapi istighfarnya, dijangkapi istighfarnya. Jangan ngomong silang-silang ini. Kalau cuma banyak astagfirullah, 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 kok kurang mantap kan? Maka ditambahi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan sebagainya. Sejatinya para ulama itu memiliki pandangan yang berbeda, tinggal kita mau ambil yang mana. Nggak usah terlalu diributkan. Padune memang dalam istighfar. Padune mari salam langsung. Karena memang setelah salam terputus boleh langsung kita meninggalkan posisi sholat itu kalau memang diperlukan, ada keperluan yang lain, sehingga nggak perlu terlalu sampai saling menyalahkan dengan tata cara zikir segala sholat itu. Masing-masing memiliki dalil, masing-masing memiliki pandangan. Ini sekali lagi istighfar yang kita lakukan itu di level mana? Di level baru meminta saja atau sudah di level yang kedua itu menginginkan, dan mana yang ketiga adalah mencoba untuk mencari. Jadi di sini Allah itu tidak menginginkan kita itu untuk sekedar hanya minta dan kepingin saja, tapi Allah menghendaki kita ini untuk berusaha mendapatkan apa yang kita minta itu, mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Jadi harus ada usaha yang dilibatkan dalam kita beristighfar itu. Ini ketika orang beristighfar, lisannya mengucap, hatinya terlibat, dan ada usaha yang menyertainya. Ya, misalnya terlihat dari bagaimana cara dia menghabiskan waktunya, bagaimana cara dia memperlakukan orang lain, bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya, dengan keluarganya, dengan teman-temannya, bahkan bagaimana dia berinteraksi dengan Tuhannya. Dengan kata lain, ketika kita ini sudah mendawamkan istighfar itu, sudah adakah perbaikan yang kita lakukan terhadap amalia atau perbuatan-perbuatan kita? Begitu juga dengan ibadah-ibadah kita yang lain. Sudahkah kita penuhi hak-hak Allah atas diri kita? Sudahkah kita
di level pengurus, di level takmir, dan kita saja banyak di kalangan kita ini yang terkadang semacam itu, apalagi ketika posisi masjid itu agak berjauhan dari tempat tinggal. Alasannya evakuasi, karena di dekat rumahnya ada masjid, maka dia ini evakuasi dengan masyarakat kalau harus menuju masjid yang jauh, padahal dia punya tanggung jawab. Maka kalau sudah begini, sebenarnya apa makna istighfar yang selalu kita ucapkan setelah selesai sholat ini? Lisan kita mengucapkan, hati kita mungkin menginginkan, tapi alangkah ruginya kita karena ternyata perbuatan kita masih jauh dari kata istighfar. Maka melalui ayat ini Nabi Hud, Nabi Nuh, di ayat 10 dari surat Nuh itu Nabi Nuh, kalau di ini Nabi Hud mengingatkan kita semua ketika kita mendapati berbagai macam masalah, maka langkah yang paling tepat itu senantiasa untuk mendahuluinya dengan solusi lain, yaitu bagaimana upaya kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah terlebih dahulu. Itu poinnya. Yang kedua, istighfar itu membuka keran rezeki yang tersumbat. Jadi janji Allah di ayat ini kan sudah sangat jelas bahwa istighfar dan tobat akan menurunkan hujan yang sangat deras, midrar, yursil sama alaikum midrar. Yang dalam konteks modern, hujan ini kan dipahami sebagai simbol keberkahan, kemudahan usaha, dan mengalir derasnya peluang rezeki. Maka jika hidup ini mulai terasa sempit, rezeki kok merasa tambah sulit, tambah serem, bisa jadi bukan karena kita kurang keras berusaha, bukan juga karena mungkin kita ini kurang pinter lagi sekolah, enggak, apa kurang ilmu, akan tetapi mungkin ternyata di dalam hidup yang kita lalui sekarang ini masih ada dosa-dosa dan kemaksiatan yang belum kita istighfari, belum kita tobati. Itu yang pertama. Atau jangan-jangan kita ini kurang dekat sama yang punya istri. Maka hal ini adalah alarm agar kita semakin perbanyak istighfar. Alarm dari bukan malah memperkeras ambisi duniawi kita. Yang ketiga, sukses finansial tanpa iman itu rapuh. Yang terbaru kita kemarin 74 kg emas yang ditemukan itu ternyata emas palsu. Kok yo nemen wong anggere rakyat Indonesia goblok kabeh. Dia secara finansial sukses, tapi karena tanpa iman itu rapuh. Endi ono kok goblok model opo? Emas palsu aja dilebokno di jero tembok. Ini aja, bukan mudah. Orang yang seharusnya berusaha memiskinkan para koruptor tambah kong kali dengan para koruptor, karena dia yang mempunyai kewenangan untuk mengurusi. Makanya sukses secara finansial kalau tanpa iman itu rapuh. Kalau kita baca kisahnya kaum Ad, mereka ini kan kaum yang sangat kuat, kaya raya, memiliki peradaban yang luar biasa dengan peninggalan bangunan-bangunan yang megah, yang bahkan sampai hari ini itu belum terpecahkan. Ada itu peninggalan-peninggalan itu
gunung yang gede dipahat dari omah dari istana. Bukan membuat dia mahat gunung, gak main-main kehebatan mereka. Namun tanpa iman kekuatan mereka itu rapuh dan berakhir tragis. Itulah mengapa di ayat ini Allah menawarkan kekuatan di atas kekuatan jika mereka bertobat. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Maksudnya adalah kekayaan, jabatan, dan kekuatan fisik yang tidak dibarengi dengan iman itu hanya akan menjadi istidrak, menjadi jebakan kenikmatan yang membinasakan. Nek wong gak duwe iman, masih sadurunge dadi presiden diparani ulama diancam akan dituntut nanti di hadapan Allah di akhirat. Mereka tidak punya iman yang geleges yang bunyi. Yang penting umat ini mau mendukung. Ternyata kan terjadi dari ini. Belum lagi kemarin ada kesepakatan dari pihak-pihak yang terkait. Akhirnya antara Kapolri dan Jampitsus ada kesepakatan penghentian penelusuran korupsi terkait MPG. Itu viral. Kok ya rakyat itu kayak cukup ya. Dan terus kasih lapor polisi terus tugasnya menyelidiki hal itu. Pokoknya buka dapur kabeh tiap polsek duwe dapur piro, akhirnya gak ngurusi uripe masyarakat, gak ngurusi kondisi hukum di masyarakat. Bingung ya Pak, dapur MPG. Ada kesepakatan itu dan itu diprogram dijumpa pers, disaksikan banyak rakyat Indonesia. Kok ya kok baca orang-orang. Padahal kita kembalikan kepada ayat ini. Kekayaan, jabatan itu nanti akhirnya menjadi jebakan yang membinasakan. Nah, sedangkan keimanan itu hanya bisa diraih dengan jalan tobat dari dosa-dosa dan kemaksiatan masa lalu, Pak. Maka kekuatan sejati itu adalah ketika aset duniawi kita sekecil apapun yang kita miliki itu diberkahi oleh Allah. Oleh mikir ngomong sing oleh emas itu 4 kilo, belum lagi uang dolarnya yang ribuan dolar, belum lagi yang uang rupiahnya yang miliaran ditumpuk itu kan berarti dia nggak menikmati. Sementara hakikat harta itu kan yang kita pakai, yang kita makan, yang kita sedekahkan. Tidak ada yang ditumpuk-tumpuk, itu tidak ada rumusnya dalam ajaran kita. Berarti kan dia secara umum itu belum harta dia. Turun jadi belum dia nikmati kok, belum dia gunakan, juga belum disedekahkan, tiba-tiba harus digerebek. Nah, di antara tanda-tanda kalau aset yang kita miliki itu diberkahi adalah ketika aset yang kita miliki itu semakin membuat kita itu tunduk kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin takwa. Bukan sebaliknya, semakin banyak aset yang dimiliki justru semakin menjauhkan dirinya